Kita akan menaikkan orkestra Dance of Mahanaim, Sungai Ketetapan dan 7 Sumpah. Dan di setiap tarian yang akan ditarikan bersama nanti, itu mengandung 7 penetapan dari hati Tuhan. Orkestra Dance of Mahanaim ini bicara soal tari-tarian perang dan gairah dari kerinduan hati. Kerinduan hati kita dan kerinduan hati Tuhan. Di setiap tarian itu setiap gerakannya adalah langkah cinta, langkah kemenangan dari Kidung Agung. Seseorang yang bernama Daud mengubah semua perjalanannya, semua kisahnya, semua ceritanya menjadi lagu. Dan setelah semua perjalanannya diubah menjadi lagu, dia menuliskan seperti ini. Bahwa Engkau sangat dekat ya Tuhan, segala perintahmu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatanmu, bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Karena itu pagi hari ini waktu kita menarikan tarian-tarian Orkestra Dance of Mahanaim, itu adalah penetapan dari hati Tuhan. Yang pertama, Kidung Agung 6 ayat 9 sampai 12. Ayat ini ditulis sekian ribu tahun yang lalu. Tetapi ayat ini ditujukan juga kepada seseorang di dalam kekekalan yang bertuliskan, dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri, selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Kalau saudara pernah jalan sama Mahanaim 28 tahun yang lalu, waktu kita memulai dari ruko, dan saudara tahu saya pernah menyembah Tuhan dengan sangat kusuk lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dan waktu hadirat Tuhan sangat kuat, kita menyembah Tuhan, kadang-kadang tikus itu suka lewat-lewat. Dan kadang-kadang ketika kita menyembah dengan sangat kusuk, ada tikus bergelantungan di AC. Dan jadi kalau kita mau kusuk sambil kadang-kadang kita takut juga kalau tikus itu lompat ke kepala kita. Kalau saudara pernah ada di masa itu dan saudara menyaksikan bagaimana pasukan terdahsyat berdiri di seluruh bangsa-bangsa, saudara akan tahu bahwa hanya dari satu orang yang mengalami fusi dengan Tuhan. Dan hari ini bangkit pasukan terdahsyat, tidak hanya bergerak dari 38 provinsi, tetapi menduduki bangsa-bangsa. Dari seseorang yang mengalami fusi dengan Tuhan, lahirlah pasukan terdahsyat yang kita saksikan seperti ini. Suaranya dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. 28 tahun yang lalu, saya mimpi terliar saya itu nggak mampu mentok, ya. Mimpi terliar saya cuman punya mobil Xenia, bayangin. Dan itu mentok, nggak kepikir akan bangun pasukan. I don't know how. Siapa juga yang mau dengerin saya ngomong, saya pikir. Dan hari ini, janji ini, penetapan ini tidak berlaku hanya untuk Ibu Panglima yang pernah mengalami fusi dan akan terus fusi dengan Tuhan. Penetapan ini akan diberikan kepada seluruh pasukan terdahsyat,
Kemanapun kau pergi, panji-panji akan dikibarkan dan itu akan memanggil seluruh penduduk dunia untuk menyatu dengan Tuhan. Yang kedua, mungkin banyak dari saudara lahir miskin, otak terbatas, dan saya surprise, Bu Grace juga surprise waktu dikatakan seperti ini, siapa yang sakit maju. Saya berpikir 20 orang mentok. Karena pagi-pagi jam 3 saya bangun, saya dengar malaikat teriak-teriak, hore, pesta hadirat Tuhan. Dan yang ada di hati saya itu semua bayangan yang luar biasa. Jadi waktu tadi ada didoain orang sakit cukup banyak, itu cukup membuat kaget. Saudara, ada seseorang yang lahir itu pendek. Ya, ini lambang dari sekian banyak orang, mungkin kita ini sering falling short dalam segala hal. Cinta kita pendek, ketekunan kita pendek, kesabaran kita pendek, banyak hal mungkin pendek. Karena saking pendeknya, kita gak pernah bisa mengimajinasikan yang wow. Saking iman pendek, kita gak bisa mempercayai hal yang wow. Kita terima semua barang profetik. Tapi hati kita mungkin pendek. Tapi Lazarus tidak berhenti loncat-loncat untuk lihat Yesus. Dan saya percaya demikianlah saudara yang datang di ruangan ini. Banyak dari saudara loncat-loncat ingin lihat Yesus. Dan suddenly tiba-tiba Lazarus face to face dengan Tuhan. Kenapa dari sekian banyak orang yang gak pendek, pasti ada yang ganteng, pasti ada yang cantik, tetapi mata Tuhan tertuju kepada Lazarus yang tidak elok dilihat. Kenapa? Karena dia lagi di atas pohon. Gak elok, Sakeus, sorry. Dan waktu Yesus melihat Sakeus seperti itu, Yesus berkata, aku mau ke rumahmu. Dan hari itu Sakeuslah orang yang melihat Yesus face to face dan Yesus datang ke rumahnya. Hari ini ada penetapan untuk pasukan terdahsyat. Firman-Nya berkata seperti ini. Hanya dengan modal kerinduan saja. The dance of intimacy, intertwined in love. Terjalin dalam cinta. Menyatu seperti kepang dalam cinta. Mungkin sebelum tahapan fusi, ada orang-orang tertentu itu harus intertwine, diikat, terjalin dalam cinta. Dan dikatakan seperti ini. Biarlah seluruh kekasihmu melihat bagaimana engkau memperlakukan aku dengan kemurahan. Dan bagaimana firman-Mu membanjiriku. Dan firman-firman itu terikat, terjalin, menyatu dengan hatiku. Dan tidak sadar diri aku. Kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Modalnya cuma rindu. Saudara pernah gak rindu menyintai seseorang yang rasanya jauh dengan saudara? Tapi ayat ini memberikan harapan buat semua orang. Mungkin cinta kita pendek, tapi Tuhan membaca kerinduan hati. Dan dia menarik kita untuk intertwine in love. Yang ketiga, the dance of roaring and soaring. Kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali dan mengaum seperti singa. Yesaya 31 ayat 4 berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seorang singa dan singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya. Dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia. Dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang
untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Ruang doa ini menjadi ruang penetapan, ruang perjanjian, dan ruang sumpah. Atau disebutnya his resting place will be glorious. Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Serigala akan tinggal bersama domba. Saudara tahu ya, serigala ya, bukan binatang jinak. Ini binatang yang sangat licik. Kalau dibiarin sebentar pasti gigit. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput. Dan anaknya akan bersama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lumbu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular bludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat dan yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Saya boleh cerita salah satu cerita kisah seorang anak. Jadi ada anak kecil di Perang Dunia Kedua. Anak kecil ini menggendong bayi, diikat tali, ditaruh di punggungnya. Ya, mungkin saudara juga pernah lihat reelsnya ya. Setelah mereka selesai perang, tentara yang besar berkata seperti ini sama anak kecil. Itu itu anak sudah mati, ngapain digendong-gendong? Jadi anak kecil setinggi ini dia gendong bayi di punggungnya. Ngapain digendong-gendong, daripada berat, taruh aja itu anak udah mati. Terus dia bilang gini, ini yang di punggungku nggak berat karena dia adikku. Jadi dia gendong adiknya yang udah kena tembak. Dan walaupun dalam keadaan mati, dia tetap jalan menggendong adiknya. Dan dia bilang sama tentara itu, adikku ini tidak berat sebab dia adikku. Saudara, mungkin waktu kita bersama-sama ada orang-orang yang seperti macan tutul. Saudara tahu ya macan tutul? Garang. Bukan cuma garang ya, ada juga yang mungkin saudara kita suka garong mungkin ya. Dan firman Tuhan berkata, ada penetapan hari ini ya, bahwa dari kaum seperti apapun juga, baik orang itu seperti serigala, keganasannya seperti macan tutul, mungkin seperti beruang, mungkin licik, sangat licik seperti ular, bahkan ular tedung. Tetapi pada waktu Tuhan menetapkan di dalam sidang ilahi, bahwa dari ruangan ini ditetapkan sebuah perjanjian, seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka mereka, baik yang ganas, anak singa, anak lembu, mereka akan makan rumput bersama-sama. Dan bahkan seorang anak kecil akan menggiringnya. Bapak Ibu, ditetapkan hari ini para pemberontak akan ditenangkan. Ditetapkan hari ini waktu kita dance, soaring and roaring, orang yang pemarah akan memperoleh pengertian. Penakut dan pengecut akan diberi keteguhan hati. Yang miskin akan diperkaya. Yang masih berzina ditetapkan akan menjadi penyembah. Dan para pecundang akan menjadi pahlawan. Bahkan pengemis akan menjadi penguasa. Saudara tahu, apapun yang kau pikirkan tentang kau, saya itu hampir sulit memikirkan hal yang baik tentang saya.
Tetapi saya dengar satu lagu yang berkata, sungguh indah yang kupikirkan tentang kamu. Saya belum bangun, suara itu sangat keras pagi-pagi. Sungguh indah Ruth yang aku pikirkan tentang kamu setiap hari. Dan maka lagu yang sama akan diberikan buat setiap kita hari ini. Percayalah bahwa setiap kalian yang dipikirkan dari hati Tuhan, semuanya sungguh indah. Yang keempat, the dance of dominion and victory. Ini adalah penetapan, setiap langkahnya adalah kemenangan. Saudara udah sangat sering mendengar kesaksian-kesaksian dari bangsa-bangsa, bagaimana kemenangan-kemenangan yang kita peroleh. Yang kelima, the dance of resurrection and salvation, the dance of grand revival. Ada satu tempat yang waktu itu saya kan di Washington, dan waktu kami pulang sampai hari ini mereka tidak berhenti revival. Dan yang terakhir yang sangat buat saya surprise adalah, saya nggak tahu Whitney kalau bisa tolong kasih video yang di Washington mereka menggelar meja makan dari ujung ke ujung, mungkin dari sini ke Sumarekon panjangnya, itu digelar satu meja demi satu meja dan diadakan perjamuan makan. Dan kemarin saya juga lihat di LA stadion dipenuhi 65.000 orang revival. Dan masih banyak lagi yang mungkin kita tidak tahu, tapi saya sangat percaya ini hari-hari adalah hari-hari grand revival. Yang keenam, saudara sudah terima Bitcoin dan koin kecapi? Kok bisa belum sih? Anita mana? Di plastik. Harusnya ada semua. Koin kecapi, Li tolong bagiin. Yang udah terima boleh angkat tangan. Dibagi kemana ya sama si Anita? Oke. Stiker merah saudara terima? Belum juga? Itu ada 3.000. Jadi kalau nggak ada saya tidak tahu kemana ya. Oke. Ya harusnya ada di dalam kantong ya. Tapi mungkin karena tadi Asyir luar biasa panik karena jam 4 udah sangat penuh ya. Jam 3. Oh my God. Oke. Yang keenam, kita akan buat penetapan the dance of wealth transfer. Bapak Ibu, transfer of wealth bukan hanya soal materi, melainkan perpindahan otoritas, sumber daya, dan pengaruh dunia dari tangan orang fasik kepada umat yang berjalan dalam kebenaran, agar tujuan kerajaan Allah digenapi. Kenapa saya bagikan Bitcoin dan koin kecapi, juga stiker? Boleh tolong ditayangkan gambarnya supaya mereka kira-kira tahu bendanya. Bapak Ibu, kenapa yang dibagikan adalah ini? Karena begini, saya sangat percaya pengetahuan yang turun kepada manusia itu dari surga. Kalau bukan Tuhan yang menganugerahkan, manusia mau ngulik-ngulik kayak apapun, mereka gak akan menemukan sebuah sistem baru. Dan ini adalah perubahan perpindahan gunung untuk membuka jalur sungai, yaitu sungai perpindahan kekayaan. Kenapa? Karena dengan sistem blockchain lah, maka kendali uang dari otoritas pusat bisa dipindahkan ke individu. Dan teknologi blockchain juga menghadirkan sistem pencatatan yang transparansi dan tidak bisa dimanipulasi. Nanti kita mau angkat sama-sama. Yang terakhir Bapak Ibu. The dance of seven oath and establishment. Tarian sumpah dan penetapan. The dance great destiny of Mahanaim. Saya dengar sekali lagi. Waktu saya doa dan tanya Tuhan, Tuhan bagaimana dengan lagu ini? Tuhan cuman kasih satu kalimat. Dibilang seperti ini. He knows every warrior's name.
Saudara tahu di ayat Alkitab di Perjanjian Baru dibilang ada orang pelayanan, ada orang pelepasan dan sebagainya. Dan ujungnya Tuhan bilang gini, aku tidak kenal engkau. Dan hari ini di sungai penetapan ini, di sungai 7 sumpah ini, firman dilepaskan dalam penetapan bahwa He knows every warrior's name. Saudara, ini berarti gak sih saudara? Buat saya sih berarti banget. Nama Ruth Setiawan tercatat sebagai warriors. Dan Wahyu 21 ayat 27 dikatakan mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu sebagai warriors.